Lanjut ke halaman 43 Risa, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Risa. Pengen gak Risa ngobrol sama ibunya? Kira-kira gimana, ya, setelah ini ya guys insya Allah. Aku mengangguk-angguk. Seingatku, Mas Rauf selama ini tak pernah berkata sebijak yang dilakukan oleh dokter Fadi. Lelaki di sampingku ini sangat bijaksana. Aku jadi merasa semakin yakin untuk terus berada di sisinya sampai kapanpun juga. Meski ya, berat sekali cobaan yang bakal kutempuh di depan sana. Ingat, urusanku dengan ibu bahkan belum dimulai sama sekali. Aku hanya khawatir, dia akan mempengaruhi Abah dan membuat dokter Fadi menjauh dariku. Tidak, dokter Fadi bukan sosok yang mudah dipengaruhi. Toh, dia juga sudah bilang kalau Abah bisa saja dijauhinya bila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hubungan kami berdua. Ya Tuhan, mengapa saat ini aku jadi sangat takut untuk kehilangan dokter Fadi? Kamu melamun lagi. Apa yang mengganjal di hatimu, Riz? Pertanyaan dokter Fadi seketika membuatku gelagapan. Gerakanku santai, bagai tak sedang terjadi apapun di dunia ini. Mas Rauf mau kecelakaan atau tidak, itu sama sekali bukan menjadi tanggung jawabku lagi. Lagi pula, mengapa Mama repot-repot meneleponku segala? Bukankah sudah ada perempuan selingkuhan anaknya di rumah mereka? Perempuan itu sudah menjadi bagian dari mereka, kan? Ngapain harus memberitahuku segala, sih? Selesai mencoba 2 buah celana denim di kamar pas, aku segera keluar dan membawanya ke pramuniaga tadi. Cocok, Kak, kataku sambil menyodorkan 2 buah celana tersebut. Baik, saya bawa ke kasir, ya. Aku pun berjalan menuju kasir bersama sang pramuniaga. Seperti biasa, dokter Fadi akan tiba-tiba muncul dan langsung mengeluarkan kartunya di hadapan petugas pembayaran. Rasa tak enakku muncul lagi. Entah sampai kapan aku harus menanggung beban-beban seperti ini. Ayo, pulang, kata dokter Fadi sembari menggamit lenganku dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya benar-benar penuh dengan belanjaan. Mas, biar aku yang bawa. No. Dia keras kepala. Padahal aku tahu, membawa paperback yang lumayan besar ukurannya tersebut agak susah apalagi kalau disambil dengan menggandeng tanganku. Kami pun berjalan keluar konter. Menuruni tangga eskalator dengan posisi dokter Fadi berada di belakangku. Tidak muat katanya kalau beriringan berdua sebab belanjaan yang segambreng. Aku yang sedang menyimpan sesuatu di dalam hati, rasanya ragu-ragu ingin memberi tahu dokter Fadi. Haruskah aku katakan bahwa mantan suamiku itu sedang terbaring di rumah sakit sebab kecelakaan? Hei, kamu melamunkan apa? Tanya dokter Fadi saat kami tiba di lorong menuju parkiran mobil. Dia seolah bisa membaca gerak-gerikku. Mengetahui isi kepalaku. Hebat laki-laki ini. Instingnya sangat kuat. Mas, mantan suamiku, kataku lirih sembari mengencangkan gamitan pada lengannya. Kenapa dia? Cari masalah lagi? Suara dokter Fadi meninggi. Dia terdengar sangat tak suka jika aku mulai membahas Mas Rauf. Ini yang kutakutkan. Mamanya meneleponku tadi saat mau ngepasin celana jeans. Katanya dia kecelakaan. Sekarang sudah dibawa ke RSUD. Sepertinya parah. Aku menggigit bibir. Khawatir dokter Fadi akan marah sebab aku masih peduli pada lelaki itu. Ayo kita jenguk. Dokter Fadi malah mempercepat langkahnya. Lelaki itu berjalan seolah terburu-buru. Padahal aku sama sekali enggan untuk ke sana. Mas, tapi, kataku berusaha mencegatnya. Kenapa lagi? Dokter Fadi berhenti tepat di depan muncung sedannya. Wajah lelaki itu terlihat lelah. Apa perlu kita ke sana? Perlu. Sebagai sesama manusia, bukankah kamu masih punya hati? Aku terkesiap mendengar ucapan dokter Fadi. Lelaki itu, dia begitu mulia. Bahkan kepada orang yang pernah meninjunya tanpa sebab, atasanku tersebut masih bisa bersikap bijaksana. Baiklah, kataku dengan nada yang sedikit kecewa. Lelaki tinggi itu kemudian menyalakan kunci remote-nya dan membukakan pintu untukku. Aku merasa sangat tersentuh dan diistimewakan. Beruntung sekali diriku bisa bersamanya. Ah, semua terasa begitu tak masuk akal. Namun, inilah faktanya. Terima kasih, Mas, ucapku sembari menahan senyum bahagia. Dokter Fadi hanya diam dan melanjutkan langkahnya. Aku pun memutuskan untuk duduk tenang di kursi samping miliknya, sembari menatap lelaki itu berjalan dan ikut ke mobil. Jantungku sungguh berdegup agak lain.
Seperti bisa merasakan betapa tulus dan penuh cintanya lelaki ini. Meski aku masih sangat penasaran tentang ibu, tetapi semua dapat kukendalikan hanya karena aku sangat menyayangi dokter Fadi. Aku merasa lebih baik jika tak tahu apa-apa tentang hubungan ibu dan abah. Semoga pikiranku tak berubah sampai kapanpun dan tak akan mengungkit-ungkit kesalahan ibu di masa lalu, sebab sejatinya aku hanya ingin membuka lembaran baru bersama lelaki yang tengah memegang erat setirnya tersebut. Kita langsung ke RSUD. Oke, tanya dokter Fadi sambil meyakinkanku dengan tatapan yang teduh. Aku mengangguk dan melengkungkan senyum kecil. Oke, Mas. Mobil pun melaju keluar dari area parkir. Perasaanku sungguh diliputi rasa tak senang saat arah yang dipilih dokter Fadi benar-benar menuju lokasi RSUD tempat Mas Rauf dirawat. Sebenarnya, aku muak kalau harus berjumpa dengan keluarga itu, Mas. Aku mencoba untuk mengutarakan isi hati kepada dokter Fadi. Lelaki yang tengah serius menyetir itu kini menoleh sekilas ke arahku. Muak itu manusiawi. Siapapun akan merasakan hal yang sama denganmu. Apalagi laki-laki itu memang sikapnya kelewat batas. Namun, saat kamu sudah diberi kabar oleh orang tuanya, artinya mereka sangat mengharapkan kehadiranmu, nasihat dokter Fadi kepadaku dengan suara yang tenang bak air mengalir. Jangan mentang-mentang mereka sedang sangat butuh, tapi kamu tidak, kamu jadi semena-mena dan ujuk-ujuk menolak tanpa sebuah alasan kuat. Kita kan sedang tidak ada kegiatan penting. Waktumu luang. Apa salahnya? Tambah dokter Fadi lagi. Tidak, Mas. Elakku sembari membuang muka. Terlalu banyak yang kamu pikirkan. Apakah belanja tadi tidak membuat kamu teralih sedikit pun? Bukan begitu. Aku mencoba untuk mengatur napas. Berusaha untuk menenangkan diri dan pikiran. Dokter Fadi benar-benar seperti cenayang. Dia seakan tahu apa yang tengah kupikirkan dalam benak. Apa mukaku tampak sesusah itu sampai-sampai dia bisa membacanya? Jangan berbohong padaku, Riz. Kamu tahu kan, kalau aku sebal sama pembohong. Aku menelan liur. Jantungku langsung berdegup agak kencang. Grogi sekali aku dibuatnya. Ya, aku sedikit kepikiran pada ibu, Mas. Bukankah di resto kita berjanji untuk tidak membahas hal itu lagi, Riz? Tangan dokter Fadi kemudian hinggap di puncak kepalaku. Mengusap-usapnya beberapa kali dengan lembut. Seketika membuatku nyaman luar biasa. Iya, Mas. Aku kehabisan kata-kata. Betul-betul kering kerontang tenggorokanku saat ini. Apa kamu ingin kita menjumpai ibu dan abah? Kalau iya, minggu depan ku pesan tiket. Kita selesaikan semua masalah ini biar pikiranmu tenang. Tidak usah, Mas. Tidak perlu. Biarkan saja. Aku akan pelan-pelan melupakan semuanya. Agak cemas juga aku saat mendengarkan dokter Fadi yang ingin memesan tiket segala. Apa yang akan kukatakan pada ibu jika kami memang berjumpa nantinya? Sama sekali aku tak yakin jika aku bisa menahan segala emosi bila bertemu tatap dengan raganya. Mungkin sebab jauh saja aku bisa mulai menerima kenyataan dan realita hidup. Bila kami bertemu, aku benar-benar ragu akan itu. Please hilangkan pikiran-pikiran yang bisa mengganggumu, Risa. Aku tidak suka kamu terlalu banyak berpikir sulit. Dokter Fadi benar-benar seperti oase di padang pasir yang kering. Aku yang haus, merasa kembali terpuaskan dahagaku sebab mendengar ucapan sejuknya. Aku harus banyak bersyukur sekarang, alih-alih memikirkan hal tak penting. Baik, Mas. Aku akan terus berusaha. Sekarang jiwaku sudah lumayan tenang. Sesak di dada sudah jauh berkurang ketimbang tadi. Ragu, cemas, dan bimbang enyah perlahan. Hati, jangan seperti itu lagi. Sungguh aku hanya ingin tenang di dunia ini. Akhirnya kami tiba juga di parkiran RSUD yang penuh sesak oleh banyak kendaraan. Rumah sakit milik pemerintah ini memang yang paling ramai nomor 1, kemudian disusul dengan rumah sakit tempat kami bekerja. Bisa begitu sebab RSUD ini merupakan pusat rujukan yang menerima segala macam penyakit berat yang tak bisa ditangani oleh rumah sakit atau klinik maupun puskesmas lainnya. Telepon mamanya si Rauf, perintah dokter Fadi sembari melepaskan seat beltnya. Aku mengangguk. Segera kurogoh tasku untuk menemukan ponsel di sana. Tanpa ragu lagi, langsung ku telepon mantan mertua yang dulu selalu kerap minta uang tanpa hentinya tersebut. Halo, Ma, kataku saat ponsel telah diangkat. Isak tangis masih terdengar di sana. Halo, Riz. Mama di depan kamar operasi. Rauf sedang dioperasi sekaligus transfusi. Kamu sudah di mana? Jantungku langsung berdegup keras saat mendengar kata operasi.
Artinya kondisi Mas Rauf sangat parah. Aku sedang di parkiran. Aku langsung ke sana, kataku dengan napas yang agak berat. Mama tunggu, Riz. Iya, Ma. Langsung kumatikan telepon. Telapak tanganku seketika terasa dingin. Mungkin aku syok. Ayo, Mas. Dia sedang dioperasi katanya. Ayo. Dokter Fadi pun bergegas keluar dari mobil. Aku pun mengikuti langkahnya. Kami berdua masuk ke RSUD dan bertanya pada satpam yang menjaga pintu tentang keberadaan kamar operasi. Laki-laki berpakaian serba hitam dengan tubuh tinggi semampai dan atletis tersebut menunjukkan kami arah posisi kamar operasi. Setelah paham dengan instruksi yang diberikan, aku dan Dokter Fadi langsung bergegas menuju ke ruangan yang berada di tengah-tengah bangunan lantai pertama. Mataku bisa menangkap dua orang wanita yang tengah berpelukan, duduk sambil terisak-isak di kursi tunggu tepat berada di depan pintu keluar kamar operasi. Saat itu penunggu lain hanya ada 1-2 orang lelaki saja. Sisanya 2 wanita yang begitu ku kenali tengah saling menumpahkan rasa sedihnya. Ku percepat langkah, sedikit meninggalkan Dokter Fadi yang berjalan lebih santai. Kakiku langsung lemas saat melihat Indi ternyata meraung menyebut nama kakaknya. Mama, kataku dengan sedikit rasa kaku kala berhadapan dengan keduanya. Mama dan Indi langsung melepaskan pelukan. Mereka menatapku dengan mata-mata yang merah dan sembab. Risa, Mama langsung bangkit dan memeluk tubuhku. Erat sekali. Tangisnya pecah lebih keras ketimbang tadi. Maafkan Rauf, Riz. Maafkan dia. Kondisinya parah. Dia bahkan tidak sadarkan diri saat diantar ke sini. Mama takut dia meninggal, Riz. Ada perasaan sedih yang tiba-tiba bergelayut di dalam dada. Memori tentang hubungan asmara yang telah bertahun-tahun kami jalani, kini hinggap lagi di dalam benak. Mas Rauf, andai kau tak menodai setiaku, mungkin akulah pemilik tangis paling keras saat melihat dirimu tertimpa musibah. Namun, tega sekali perbuatanmu, Mas. Kau mencurangi aku, kala aku berkorban banyak untuk keluargamu. Sekarang, maafkan aku jika tak ada air mata yang bisa keluar. Aku hanya sekadar sedih, tapi untuk menangis apalagi meraung, maaf aku sama sekali tak bisa. Hatiku mencegahnya. Otakku pun melakukan hal yang sama. Bagiku kamu saat ini hanya seorang teman atau lelaki yang pernah menjadi bagian dari masa lalu. Perasaanku benar-benar nol buatmu. Bersambung.